sekian tahun tidak punya anak, begitu sampai di Makkah, di Ka'bah langsung doa. Doanya langsung pakai bahasa Indonesia aja doanya. Ya Allah, saya pengen punya anak. Ya Allah, saya pengen punya anak. Ya Allah, saya pengen punya anak. Anaknya kembar 3. Kata dia, untung saya nggak teriak 6 kali. Banyak lagi yang lain. Dan Allah membuktikan ijabah itu. Karena itu pada kesempatan yang mulia ini kita gunakan. Nanti kalau kita sampai di sana, kita gunakan sebaik-baiknya agar rukunnya kita jalankan dengan benar. Jangan sampai ibadah itu kita salah dalam caranya. Syaratnya harus kita penuhi. Saat tawaf misalnya tadi dicontohkan, digambarkan dengan tegas. Kalau batal, kan nggak ada yang tahu tuh batal, kecuali kita sendiri yang tahu. Jangan takut, udah keluar saja. Di putaran keberapa tadi? Katakan di putaran ketiga, teruskan nanti. Begini juga soal putaran, terutama ibu-ibu sering lupa nih, sampai putaran berapa kita. Nah itu juga saya, kalau haji itu ada ibu-ibu tua dari daerah, umumnya kalau tawaf itu dikasih karet di sini, dipindahin. Kalau sudah 1, udah 2, begitu sampai 4 dia bingung, tangannya tadi dipindahin yang mana. Lupa. Tapi itu salah satu usaha agar jangan sampai dia lupa di angka keberapa dia berhutang, seterusnya. Karena haji dan umroh sesungguhnya tidak ada bacaan khusus. Jadi bacaan yang kita punya dari Departemen Agama atau dari travel itu sebetulnya hanya panduan saja. Sebetulnya tidak ada bacaan apa-apa. Cukup dengan niat dan jalankan semua ibadahnya, sah haji kita, sah umroh kita. Jadi kadang-kadang ada orang yang secara materi sudah cukup, kesempatan ada, tapi dia takut dengan doanya, nggak bisa. Saya belum bisa doanya. Tidak ada doa khusus. Cukup dengan berniat, insya Allah. Nah, niat juga harus dipasang dengan jelas dari sekarang. Jangan niatnya mau jalan-jalan. Kata Rasulullah, di akhir zaman banyak orang datang ke Masjidil Haram itu untuk jalan. Jangan niatnya ngelupain pikiran. Sampai sholat itu benar-benar lupa pikiran. Ada yang pengen niatnya lupa pikiran, lupa pikiran. Jangan salah pasang niat. Nah, ini bagian dari yang kita tahu tentang kaidah-kaidah dalam menjalankan ibadah atau tata cara ibadah kita menunaikan ibadah. Sekilas saya ingin sebelum kita bicara tentang syarat dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup beliau haji hanya sekali. Beliau hanya haji sekali. Jadi 10 tahun kurang lebih di Madinah. Orang menunaikan ibadah haji sudah tiap tahun. Orang menunaikan ibadah umroh sudah sepanjang tahun. Tetapi itu memang peninggalan jahiliyah terus dari zaman Nabi Ibrahim terus. Tata caranya ada dulu bahkan telanjang, kemudian dianjurkan diubah dengan cara memakai kain hitam. Rasulullah SAW hanya sekali dalam hidup beliau pergi haji. Tapi apa yang menarik? Dalam sekali hajinya itu sekaligus haji perpisahan, sehingga disebut Hajjatul Wada, haji perpisahan. Di zaman Nabi tidak disebut Hajjatul Wada, tapi para ahli sejarah kemudian mengatakan ini haji perpisahan. Dalam khutbah hajinya, selesai wukuf di Arafah, selesai menunaikan ibadah umroh dan seterusnya, beliau berpesan dengan kata-kata yang dimulainya begini: Ayuhan nas, wahai umat manusia, isma'u qauli, dengarkan ucapanku. La'alli la alqakum ba'da amin hadal fi hadal maqami abada. Kemungkinan besar, kata Rasulullah, aku tidak akan pernah berjumpa kalian lagi di tempat ini untuk selama-lamanya. Jadi sudah ada isyarat. Baru saja Rasulullah bicara begini, Abu Bakar sudah menangis. Abu Bakar ditanya oleh Umar, Bima abdika ya Abu Bakrin, apa yang membuat kau menangis wahai Abu Bakar?
Kata Abu Bakar, wallahi ma ba'dal kamali illa nuqsan. Jadi Allah tidak ada lagi kalau sudah begini tanda-tanda Rasulullah mau meninggal. Rasulullah kemudian khutbah dan seterusnya. Setelah khutbah turun ayat terakhir dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Ayat ini begitu dibacakan Umar menangis. Kalau begitu benar, ini isyarat bahwa Rasulullah SAW akan meninggal. Benar. Rasulullah selesai ibadah umroh, haji dan umroh selesai di Mekah. Para sahabat meminta yang tertinggal di Mekah. Rasulullah sudah kadung senang ke Madinah, beliau balik ke Madinah. Karena itu besok kita kunjungi Madinah, kita lihat Madinah. Sampai di Madinah Rasulullah tidak lama kemudian jatuh sakit. Dalam sakitnya kemudian dalam berbagai riwayat disebutkan, bahkan malakul maut, malaikat pencabut nyawa datang pamit permisi mau mencabut nyawa Rasulullah tanya ke Fatimah, tahukah engkau siapa yang datang itu? Allahu wa Rasuluhu alam, kata Fatimah anaknya. Allah dan Rasulnya yang tahu. Telah datang malakul maut, malaikat pencabut nyawa, kita izin mau mencabut nyawa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan untuk berdoa, doa selamat gitu, kita sebut apa? Allahumma inna nas'aluka salamatan. Di sana ada doa yang berbunyi, wa Allahumma hawwin alaina fi sakaratin. Ya Allah, lembutkanlah saat sakaratul. Sebab Rasulullah mengatakan, likulli mautin sakarat. Setiap kematian ada sakarat. Setiap kematian ada. Nah, kita tunaikan ini napak tilas kita ini. Kita umroh, mungkin suatu saat insya Allah ada kesempatan, ada waktu, ada rezekinya bisa menunaikan ibadah haji. Dan syukur kalau sudah pernah ibadah haji. Dan kalau belum, insya Allah kita berdoa di makam, di tempat-tempat mustajabah yang dijanjikan oleh Allah. Berdoa kita punya kesempatan menunaikan ibadah haji waktu ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, singkatnya barangkali, karena tadi sudah diberikan gambaran dalam video itu tentang bagaimana kita tawaf, dari mana kita memulainya. Nah, mulai tawaf dari tempat yang kita urut sejenak. Misalnya kalau besok kita berangkat Jeddah kemudian Madinah, kita selesaikan semua rangkaian kita di Madinah, baru dari Madinah kita menuju Mekah. Dan Mekah itulah kemudian di Bir Ali nanti kita berniat. Rasulullah SAW